Sore itu, matahari hampir tenggelam di balik pepohonan saat Mio, gadis kecil berusia 6 tahun, berjalan menyusuri sungai dengan boneka kesayangannya di tangan. Ia terus menggenggam erat boneka itu, hadiah ulang tahun yang diberikan oleh orang tuanya sebelum mereka bercerai. Kesepian adalah teman baru Mio sejak ibunya terlalu sibuk bekerja dan ayahnya tak lagi ada di rumah. Tanpa sengaja, Mio terpeleset di tepi sungai yang licin. Boneka itu terlepas dari tangannya dan terjatuh ke air yang deras. Panik, Mio berusaha meraihnya, namun kakinya tergelincir dan dia terseret oleh arus sungai yang kuat. Sekejap, tubuhnya tenggelam ke dalam kedalaman air yang dingin. Sampai akhirnya warga menemukan tubuh kecilnya mengambang, tanpa nyawa. Setahun berlalu sejak kejadian tragis itu, dan sungai itu tetap mengalir seolah tak pernah terjadi apa-apa. Taiga, seorang pemuda yang tinggal tak jauh dari sana, baru saja pulang kerja saat pandangannya tertuju pada sesuatu yang mengambang di tepian sungai. Sebuah boneka kecil, basah dan tampak usang. Kenapa boneka ini terasa begitu menyedihkan? Rasa iba muncul, dan tanpa banyak berpikir, dia membawa boneka itu pulang. Malamnya, ketika Taiga bersiap untuk tidur, sebuah suara samar terdengar dari luar kamarnya. Suara langkah kaki kecil yang mendekat. Dia mengabaikannya, mengira itu hanya imajinasinya. Namun, suara ketukan lembut di pintu kamarnya membuat jantungnya berdebar. Siapa? Tak ada jawaban. Dengan enggan, Taiga membuka pintu dan menatap keluar. Tak ada siapa-siapa di sana. Namun yang membuatnya semakin ngeri, boneka yang tadi dia letakkan di ruang tengah, kini berada di lantai tak jauh dari pintu kamarnya. Boneka itu perlahan berdiri dan berjalan ke arahnya. Kakak, temani aku bermain. Taiga mundur ketakutan, jantungnya berdebar keras. Dia lari masuk ke kamarnya dan menutup pintu. Kakak, temani aku main. Taiga tak sanggup lagi, tubuhnya gemetar hebat hingga akhirnya dia pingsan. Taiga berada dalam mimpi yang terasa sangat nyata. Dia berada di tempat yang sama. Di depannya, anak kecil itu berdiri, bukan lagi sosok menyeramkan, melainkan seperti anak biasa. Siapa kamu? Aku Mio. Aku tenggelam di sungai itu setahun lalu. Aku hanya ingin bermain, tapi tak ada yang mau menemani. Mio bercerita tentang bagaimana hidupnya berubah setelah perceraian orang tuanya, dan bagaimana boneka itu adalah satu-satunya teman yang tersisa sebelum kejadian tragis itu merenggut nyawanya. Jika kakak mau bermain denganku, mungkin aku bisa tenang. Baiklah, aku akan bermain denganmu. Mereka bermain bersama dalam mimpi itu, berlari-larian, tertawa, seperti layaknya dua anak kecil yang bahagia. Taiga terbangun dengan keringat dingin. Di depan tempat tidurnya, sosok Mio berdiri masih memeluk boneka kesayangannya. Terima kasih Kak Taiga. Kata Mio dengan senyum lembut di wajahnya sebelum perlahan menghilang, membawa serta boneka itu. Taiga hanya bisa terdiam. Meski masih merasakan bekas ketakutan itu, dia tahu kini Mio sudah tenang.